Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oktavia Dwi Putri Permatasari dengan NIM 055-972-966 dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan mempraktekkan tugas 3 dari mata kuliah struktur data, di mana tugasnya itu adalah membuat program algoritma menggunakan DFS dan juga BFS. Nah, sebelumnya BFS itu adalah BFS atau Breadth First Search adalah algoritma pencarian pada graf atau tree yang bekerja dengan cara menelusuri node secara melebar. Artinya, BFS akan mengecek semua node yang berada pada level terdekat dari titik awal terlebih dahulu. Baru kemudian nantinya akan berpindah ke level berikutnya. Nah, sedangkan DFS atau Depth First Search adalah algoritma pencarian yang menelusuri graf secara mendalam. Pada DFS ini, kita memilih satu jalur dan menelusuri sampai mentok, sampai akhir. Ketika tidak ada jalur, barulah algoritma melakukan backtracking, yaitu kembali ke node sebelumnya untuk mencoba jalur lain. Nah, mungkin langsung saja kita praktekkan untuk soal nomor satu, yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS. Oke, yang pertama adalah deklarasi variabel. Nah, di sini ada tiga deklarasi variabel ya. Yang pertama adalah link, link list, tipe datanya integer, agency list, kemudian private boolean visited, dan kemudian kita bikin not labelsnya itu variabelnya A1 sampai dengan A7. Nah, yang pertama itu adalah agency list. Agency list ini adalah struktur data untuk menyimpan graf dalam bentuk agency list atau setiap node nanti punya daftar tetangga. Oke, nah selanjutnya itu ada visited. Nah, visited ini adalah boolean array visited itu adalah untuk array untuk menandai node mana saja yang sudah dikunjungi saat di FS. Kemudian ada not labels. Not labels itu adalah label untuk menampilkan nama not seperti A1 sampai dengan A7. Selanjutnya adalah konstruktor yang mulai dari public tugas 31, line 8 sampai line 14. Nah, di dalam konstruktor ini saya disimpan struktur graf. Jadi setiap node nanti diberikan link list kosong untuk menyimpan. Nah, dan revisited juga diinisialisasi. Dengan ini nantinya graf sudah siap digunakan. Nah, di dalam konstruktor itu kan ada looping ya. Nah, looping yang ada di dalam konstruktor ini tuh digunakan untuk menyimpan struktur graf. Jadi, setelah kita membuat array di agency list tadi, semua elemennya kan masih nol. Nah, supaya setiap node tadi tuh punya tempat untuk menyimpan daftar eh, tetangga selanjutnya, jadi harus mengisi setiap indeks dengan link list kosong. Itulah kenapa ada looping. Jadi, agar setiap node memiliki link list yang masing-masing sebelum digunakan untuk menambahkan edge. Selanjutnya adalah fungsi add edge. Nah, fungsi add ini tuh digunakan untuk menambahkan hubungan atau edge antar node. Nah, karena graf ini kan tidak berarah ya, maka koneksinya juga ditambahkan kedua sisi sekaligus. Selanjutnya, ada fungsi DFS. Ini fungsi utama dari program ini. Jadi fungsi DFS ini adalah fungsi utamanya ya. Jadi yang pertama itu adalah node yang sedang dikunjungi tadi akan ditandai sebagai visited, kemudian ditampilkan ke layar. Nah, jika node tersebut adalah node target yang dicari, maka program akan mengembalikan nilai true. Nah, kalau bukan, misalkan node-nya salah, DFS akan mencoba menelusuri setiap tetangganya yang belum dikunjungi dengan cara memanggil dirinya sendiri secara rekursif. Jika dalam salah satu jalur target ditemukan, nantinya DFS langsung berhenti dan mengembalikan nilai true. Nah, tetapi kalau semua jalurnya sudah ditelusuri dan target tidak ditemukan, maka fungsi mengembalikan nilai false. Oke, selanjutnya adalah public static void main. Nah, di bagian ini tuh kita membuat graf dengan 7 node ya. Kita membuat graf dengan 7 node.
Kemudian kita tambahkan semua edge sesuai struktur graf. Nah, setelah itu kita jalankan fungsi DFS-nya mulai dari not A1 sampai dengan A6. Nah, kalau misalkan DFS-nya menemukan not tersebut, program akan menampilkan bahwa not ditemukan. Misalkan tidak, program akan menampilkan bahwa not tersebut tidak ditemukan. Misalkan kita ingin mencari not A6, yaitu indeks 5. Jadi kita in start node sama dengan 0, kemudian in target node sama dengan 5. Nah, ini untuk apa tuh namanya? If ketika node-nya ditemukan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, di soal nomor 2 ini kita diminta untuk melakukan pencarian menggunakan algoritma BFS ya. Jadi yang pertama kita deklarasikan dulu variabelnya di bagian atas di private linked list integer kita punya eh kita punya tiga variabel penting ya. Yang pertama adalah agency list. Ini adalah struktur data untuk menyimpan daftar tetangga dari tiap node-nya. Jadi disinilah graf kita dibentuk. Nah, selanjutnya adalah visited. Visited ini adalah array boolean yang dipakai untuk menandai node mana aja yang udah kita kunjungin. Nah, yang ketiga adalah node labels. Node labels ini adalah label biar kita gampang buat baca nama-nama node. Contohnya di sini ada A1 sampai dengan A7. Selanjutnya ada konstruktor. Nah, saat kita bikin objek graf, konstruktor ini tuh langsung nyimpen wadah untuk grafnya. Jadi di sini tuh kan ada agency list ya. Agency list ini dibuat sebanyak jumlah code atau jumlah node. Lalu di dalam looping itu kita isi tiap posisi dengan link listnya, dengan link list kosong. Nah, tempat buat nyimpan node-nya tetangganya nanti si loopingnya itu. Selain itu, kita juga menyimpan array visited untuk tracking apakah node sudah pernah kita kunjungin. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi add edge. Fungsi add edge ini tuh dipakai untuk ngasih tahu bahwa node A itu terhubung dengan node B. Karena ini adalah graf tak berarah, maka kita tambahkan dua arah sekaligus dari dari sumber tujuan, dari sumber ke tujuan dan dari tujuan ke sumbernya. Nah, ini dari agency list dari sumber SRC itu artinya source ya, dan ke destinasinya, at destinasi dan juga dari destinasi ke sumbernya gitu. Nah, selanjutnya itu adalah bagian intinya yaitu fungsi BFS-nya. Yang pertama kita bikin queue dulu. Kita bikin queue. Kenapa queue? Karena BFS itu kan konsepnya antrian ya. Jadi node yang masuk duluan akan diproses duluan. Nah, setelah itu kita tandai node awal tadi kan sebagai yang sudah dikunjungi. Nah, kita bikin visited start sama dengan true. Kemudian lalu kita masukkan ke queue. Jadi start ini kita masukkan ke queue. Yang terakhir adalah kita cetak node mana yang jadi titik awal pencarian. Nih, kita ambil startnya ya. Nah, selanjutnya kita ada looping. Di bagian ini kita mulai looping utama dari BFS ini. Nah, selama queue tadi masih punya isi, kita ambil node paling depan. Nah, itulah node yang sedang kita kunjungin. Lalu kita print atau kita cetak supaya kita tahu mana urutan node mana saja yang dilewati oleh BFS tadi. Nah, selanjutnya di sini ada pengkondisian if ya. Kemudian ada pengkondisian if itu digunakan untuk cek apakah node yang kita kunjungin tadi itu adalah node target yang sedang kita cari atau bukan. Kalau misalkan iya, kita langsung tampilkan bahwa node sudah ditemukan. Nah, dan proses BFS dihentikan di sini.
Nah, tapi kalau misalkan note yang kita cari bukan target tuh gimana? Jadi kita lanjut semua tetangga dari note tersebut ya. Kita looping satu per satu tetangganya. Kalau ada tetangga yang belum pernah kita kunjungi nih, kita tandai sebagai visited dan kita masukkan ke queue supaya diproses di langkah berikutnya. Nah, kemudian jadi BFS itu kerjanya menyebar ya, secara melebar dari pusat. Makanya disebut breadth first. Nah, kalau misalkan nanti node-nya tidak ditemukan, itu kita print atau kita cetak ya bahwa kita kasih info node ini tidak ditemukan di graph. Oh, nah selanjutnya itu adalah fungsi main. Nah, fungsi main ini kita mulai dengan bikin graph berisi 7 node ya. Ini berisi 7 node, kemudian lalu kita definisikan koneksi-koneksi antar node dengan at edge. Nah, kita definisikan dari 7 ini, kita bikin, kemudian kita definisikan. Oke, terus selanjutnya setelah graf terbentuk, kita coba lakukan pencarian WFS dari node A, dari node A1 indeks 0, kemudian menuju ke node 6A, A6 indeks ke-5. Oh ini ya. Oke, terus nanti outputnya akan menunjukkan urutan node yang dikunjungin sampai ketemu targetnya. Oke, nah jadi itu dia penjelasan untuk tugas 3 dari struktur data nomor soal 1 dan 2. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.